Untuk game Slea ini berapa lama dikerjakan? Produktifnya kita sebenarnya 1 tahun sekian produktifnya. Karena kita di studio juga kita nggak ngurus tentang buat produk aja kan. Kita harus juga memastikan gimana perusahaan ini jalan nanti ke depannya kayak gitu. Besar nggak modal untuk buat sebuah games, Klan? Tergantung game yang kita buat kayak gimana, tergantung pengalaman kita, pengalaman dalam artian kita harus mencari pasar yang mana lebih laku, karena ada yang bilang game mobile lebih gampang, game PC lebih gampang, mungkin game mobile lebih gampang dari cara pembuatan. Sedangkan kita makanan dibuatnya harian atau mingguan, omsetnya bulanan. Om Swastiastu, bertemu lagi dengan Tian Ketua saya Tanju dalam podcast Jak Dadi Pengusaha, Jak Dadi. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana sebuah games itu dibuat dan games itu menjadi sebuah komoditi bisnis. Hari ini saya kedatangan seorang anak muda yang luar biasa, yang biasa di balik layar dan kini kita akan tarik untuk tampil di depan layar. Beli Oklan Pramana Putra. Iya, benar. Ya. Punapi katra beli. Astunggara. Sehat. Sehat. Ya, wajahnya udah mirip kayak games jadinya gitu nah. Berarti kaku ya. Oke. Beli Oklan. Iya. Ya, terima kasih sudah mau datang di podcast kita. Ya, Tiang minta Beli Oklan berbagi tentang bagaimana games itu dibuat dan bagaimana games itu akhirnya menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi masyarakat kekinian ya. Kalau boleh tahu, silakan Beli Oklan. Cerita dulu, Beli Oklan siapa ini? Oh, saya siapa ya? Superman ya? Oh, bukan. Saya bukan Superman. Ternyata Anda adalah Spider-Man selama ini. Oh, bukan. Nggak, itu lain lagi. Jadi mungkin kalau dibilang muda masih muda karena belum nikah. Oke. Ya, kalau dilihat dari segi umur mungkin hampir habis mudanya. Oh, hampir habis. Sedikit lagi. Klarifikasi dikit. Secara soalnya tak mudah dibilang tadi kan. Oh, gitu. Klarifikasi dikit. Yang penting jiwanya tak mudah kan? Ya, jiwanya tak mudah. Siap. Oke, saya sendiri sih memang fokus di bidang game memang bisa dibilang lumayan lama. Oke. Itu dari 2000, kita cerita sedikit lah. Itu dari 2000 berapa ya? Wah, sampai lupa kan? Saya SMP masih itu. Oh, SMP. Ya, jadi kalau di Bali kan masih istilahnya masih zamannya kasarannya maaf, masih zaman batu lah. Oke. iPhone, kenapa saya bilang zaman batu? Ya iPhone aja tuh lalit kan. Pada saat itu masih NG kayak gitu sembiang kayak gitu. Belum mengenal. Saya sampai nggak mengenal BlackBerry kayak gitu. Saya nggak sempat megang BlackBerry. Maksudnya nggak pernah punya BlackBerry kayak gitu. Oke. Jadi dari zaman jadul gitulah. Dari SMP kayak 2000 berapa ya SMP? 10-an kayaknya. 11 tuh. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah udah lama sebenarnya. Tapi karya saya dikit. Oke. Karya saya sedikit sebenarnya di game. Itu cuma baru di start di 2022 kalau nggak salah. 2023. Ya. Itu mulai aktif lagi, mulai banyak lagi kayak gitu. Dengan kebetulan saya ada tawaran nih untuk di Ngenal Pandora Entertainment. Oke. Jadi studio game yang berbasis di Bali. Oke. Anda adalah co-founder dari Pandora Entertainment. Kayak gitu. Game studio. Yang memang setiap hari berfokus pada menciptakan sebuah games baru. Iya, benar. Namun apa kelebihan dari games yang Anda buat saat ini, Beli Oklan? Kalau kita berbicara kelebihan mungkin karena masih sedikit ya yang mengambil tema Bali. Mitologinya Bali masih sedikit yang ambil. Baik itu dari yang bisa kita sebut aja dari film kayak gitu. Film mungkin udah banyak, tapi kan short movie. Yeah. Bukan film-film yang sering kita lihat kayak Avenger kayak gitu tuh. Kayak apa? Siksa kubur kayak gitu kan. Yeah. Itu masih sedikit. Jadi yang mengangkat mitologi Bali ini masih sedikit yang menjadi benar-benar yang dilempar ke entertain. Jadi kayak film-film yang kita ketahui lah kayak gitu. Berarti itu dari segi film, dari segi game apalagi kan? Iya. Lebih sedikit lagi. Berarti mungkin Anda menyampaikan bahwa produk games Anda ini adalah suatu produk yang unik yang karena tidak ada orang yang mengangkat tentang mitologi dari Bali gitu. Mungkin ada beberapa yang mengangkat tapi masih sedikit. Nah, jadi kita yang memang kalau saya lihat secara pribadi dan hasil yang kita riset juga memang kita yang
bisa dibilang yang lebih mendetailkan apa sih sebenarnya tuh, karena tema yang kita angkat tuh Lea kayak gitu. Tema yang diangkat adalah Lea. Lea. Lea itu adalah yang dipercaya sebagai hantunya di Bali lah gitu. Iya, hantunya di Bali. Hantunya di Bali. Hantunya di Bali. Nah, Iya. jadi biasanya kan orang-orang itu karena biarpun ada yang mengangkat, tapi itu tetap di perspektif orang itu Lea tuh apa, Lea? Hantu, black Iya. magic gitu. Nah, itu sebenarnya yang ingin kita lebih luruskan lagi kayak gitu. Lalu apa yang ada di dalam games Anda itu dan bagaimana bisnis games Lea ini akan menjadi sebuah bisnis yang diterima oleh masyarakat tuh. Di Nah. bayangan Beliau Clan sendiri itu seperti apa Beliau Clan? Nah, yang pasti itu sangat sulit ya, karena kita berangkat dari kita di Bali, apalagi di Indonesia. Janganlah nyebut Indonesia dulu. Kita di Bali sedikit banget karya tulis. Karya tulis. Karya tulis. Yang saya maksud kayak Harry Potter. Ya. Itu berawal dari karya tulis. Oke. Dan masih banyak juga entertain yang di luar tuh berangkat dari karya tulis. Oke. Itu yang kita minim. Karya tulis yang menceritakan, maksudnya fiksi digabungkan dengan realita kayak gitu. Karya tulisnya Ya. seperti itu. Nah, Ya. itu yang minim. Makanya bisa dibilang ini sangat sulit banget. Sulit banget, tapi kita harus tetap mengerjakan game Lea ini karena itu kalau nggak banyak yang mulai berani mencoba, itu ya nambah lebih sedikit lagi karya-karyanya kan yang mengangkat mitologi Bali. Makanya ini tetap saya buat dengan walaupun resikonya itu marketnya pasti lebih banyak market lokal. Ya. Tapi nanti ke depannya memang kita harus buat game-game yang baru, yang lain-lain lagi. Berarti sensasinya ketika orang bermain games ini berarti yang menjadi aktor dalam games itu adalah Lea atau Enggak. orang yang melawan Lea. Mungkin outlining aja lah dulu Ya, yang ya, kita ya. jelasin. Kalau outlining di dalam gamenya itu saya mengambil cerita di Bali yang sering kita dengar, sakit saudara yang gini. Itu yang Kalau orang sakit ada yang ngeliain gitu maksudnya gitu. itu yang Ya. tak ambil. Jadi di ceritanya seperti itu. Jadi kakek karakternya meninggal, mulai dah mengalami kejadian aneh. Nah, di games itu ngapain dia si aktor dalam games ini ngapain? Karena dia mengalami kejadian aneh nih semenjak Ya. kakeknya meninggal. Oke. Ada kecurigaan kakeknya lah yang bisa ngelihat, atau siapalah bisa ngelihat, atau yang ngebunuh kakeknya gitulah. Nah, di games itu dia bertarung. Enggak, bertarung memang ada. Itu untuk dramatikalisasinya. Karena Oke. pendekatnya kita untuk game soalnya. Oke. Tapi itu dari karakter utamanya itu karena dia mengalami gangguan, merasa hal yang aneh, melihat penampakan. Nah, jadi dia merasa sakit tapi ke dokter nggak sembuh kan gitu. Sampai dia kebalian. Nah, itu biasanya yang dilakukan. Berarti ada di games ini Ya, benar-benar karakter utamanya kayak kebalian, ya, kayak gitu. dicoba dibawa real seperti kenyataan realita yang terjadi. Realita gitu. ya gitu. Yang sering kita Oke. dengar di masyarakat gitu. Jadi kebalian. Nah, mungkin di balian tuh bagi sebagian orang itu agak musyrik gitulah kasarnya. Iya, iya, iya. Nah, jadi Tapi kebalian di disuruh games itu- tanaman. Oke. Ritual lah tanaman, kayak ada nanam di pekarangan itu sebenarnya kan malah panas jadinya pekarangan gitu ceritanya. Oh, berarti Anda angkat kondisi-kondisi seperti itu. Ya, kondisi Jadi seperti benar-benar Anda mengangkat sebuah realita yang terjadi di masyarakat di Bali, Iya. khususnya dalam konteks ketika dia percaya dengan Ya. adanya Lia, Ada gangguan ada gangguan dan mistik, sebagainya. kalau kayak gitu. Beliau Clan. Menarik ya. Jadi saya juga penasaran jadinya memainkan games itu seperti apa. Ini sudah launching. Launching udah Sudah launching berapa pekan yang lalu yang dengar Anda sudah launching. Iya. Dan bagaimana seorang ingin mencoba itu bagaimana caranya? Nah, kalau kayak gitu memang kita upload atau kita jual di Steam namanya. Steam, platform Oke. Steam. Jadi itu memang untuk jual beli game lah ini. Di Steam itu memang berbayar gamenya kita. Oke. Untuk saat ini sudah ada penikmatnya, sudah ada yang membeli. Udah, tapi belum sampai ribuan tuh, belum ratusan udah. Ratusan sudah. Ya, seperti yang saya bilang itu, ini kita kurang minimnya karya tulis untuk menjadi referensi. Tapi itu harus kita coba. Itu analisaan dari mana? Wah, saya baru dengar untuk pertama kali ya, bahwa ketika goals kita adalah sebuah produk games, Iya. kemudian ternyata di hulunya adalah sebuah karya tulis gitu. Jadi kalau dari ceritanya Beli Oklan tadi itu kan seolah-olah bahwa di hulunya adalah karya tulis, di hilirnya adalah orang tertarik dengan sebuah karakter games. Itu karyanya lah. Ya, atau karyanya. Ya. Kan begitu. Ya. Jadi ini hal yang baru saya dengar. Ya. Nah, ini menarik sekali. Mungkin contohin aja ya. Iya. Mungkin nggak kena sensor, kayaknya nggak kena sensor kayaknya ya.
eh itu ibaratnya kita dari kecil, siapa yang nggak tahu cerita Kerasakti, Oke. Sun Gokong. Ya, ya. Itu udah ada memang dari cerita di sana. Ya. Terus udah ada filmnya, difilmkan Ya. sampai Berkali-kali lah berkali-kali lah. dengan judul yang Ya, berbeda-beda. bilang aja anak generasi 90-an pasti tahu gitu Ya, kasar. Mungkin Kerasakti. 90% tahu gitu Ya. lah. Kerasakti. Nah, itu dijadiin game Pasti tertarik orang coba. lebih pasti, dan ya si pembuat juga lebih gampang nyari referensi. Oh, begitu. Oh, begitu ya. Iya. Jadi fansnya Kerasakti Ya. pengen juga mencoba Iya, iya. gamenya. Oke. Dan si pembuat game nyari referensi lebih mudah. Berarti ketika lebih banyak orang menulis tentang Lia, kemudian syukur-syukur ada yang mengangkat menjadi film, kemudian itu akan jauh lebih menarik perhatian pasar Iya. berkaitan dengan ketika ada gamesnya, begitu berarti ya? Iya, kurang lebih kayak gitu dia. Oke. Itu salah satunya, dan sisanya masih banyak lagi Iya, iya, faktornya iya. kayak gitu. Ini sebuah informasi baru Iya. yang akhirnya kita paham bisnis games ini ternyata ada dari sebuah keinginan orang untuk ketertarikan akan suatu cerita atau film. Iya, sama kemarin gamenya Harry Potter pun ada, tapi namanya beda. Karena mungkin lisensi atau apa kan. Tapi orang itu tahu, oh ini vibe-nya Harry Potter nih, vibe-nya. Iya, iya. Jadi pengen dia. Walaupun satu aktor yang tidak bukan Harry Potter diangkat pun Iya. orang yang ingin Tapi, tertarik. ini vibe-nya ini Voldemort tuh contohnya Iya. dipakai sebagai game. Oh gitu. Iya, jadi referensi mereka untuk membuat juga gampang jadinya. Nah, kalau ketertarikan akan games itu mana yang lebih banyak? Games sebagai games yang tembak-tembakan, pukul-pukulan atau memecahkan sebuah namanya teka-teki atau apa gitu. Ini di Lea ini dia ngambil di kategori yang mana? Lebih ke naratif puzzle horornya, adventure dia. Narrative adventure. Ya, naratif, puzzle-nya naratif ya. Jadi kita Oke. kayak mencari di mana nih lokasi Balian kayak gitu. Sebelum ke Balian siapa orang yang tahu Balian kayak gitu. Jadi naratif. Ketika kita udah mentanaman ternyata salah nih. Iya. Tanaman di pekarangan rumah ini salah. Nah, Iya. siapa yang harus kita temui? Ada juru dasaran nanti. Oh Nah, gitu. juru dasaran pun kan ada istilahnya juru Keren, dasar ya. yang nadwo nih. Iya, iya. Mohon maaf, mungkin ini agak di luar. Ada ngiwonengan tuh modelnya. Ada baik, ada Ya. tidak baik. Ada hitam, ada putih gitu. Kasarnya tuh yang nadwo tuh mungkin yang mempelajari sastra. Iya, iya, iya. Ada memang yang tidak terlalu mempelajari sastra atau tidak mempelajari Oke. sastra. Oke. Maksud sastra yang ya gitulah itu pokoknya. Ya sastra untuk yang menyakiti. Iya, menyakitnya Ya, tuh. gitu. Sebenarnya ilmu itu netral sih kalau Ya, menurut ya. saya. Kan tergantung yang menggunakan, yang gitu. menggunakan. Itu dah konsep yang kita pakai Iya, juga. iya, oke. Jadi di karakter juga, Baliani ternyata makin parah ya. Nyari dia juru dasar informasi di mana ada juru dasaran kayak gitu. Oh, intinya ada orang sakit dulu, ada yang mencoba untuk menyembuhkan, sekarang Ya. disembuhkan kalau salah dia jadi tambah sakit gitu. Iya, kan Baliani dulu. Iya, 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 iya. Gitu. Tapi kakak pikir ya, artinya Anda bisa membuat sebuah game sedemikian rupa dan itu konsepnya adalah realita kehidupan Iya. dipercaya di Bali. Di Bali. Nah, kenapa Anda berada di bisnis games ini? Apa karena memang Anda seorang gamers atau Anda cuma tertarik atau memang keilmuan Anda ada di situ beliau kan? Salah satunya mungkin ilmu pengetahuannya, knowledge-nya ada di dunia games. Oke. Salah satunya, tapi yang sebenarnya dulu sempat kepikiran juga kalau kita hidup di Bali kan lebih enak bisnis yang lain kan. Iya. Karena kalau kita ngomong jangka panjang ya wes lah jangka panjang, tapi realitanya kadang-kadang kita perlu jangka pendek. Iya, Kan iya. itu yang sulit ya. Iya, iya, iya. Makanya enaknya sebenarnya di Bali mungkin enaknya nyari bisnis yang bisa dibilang omsetnya itu bulanan. Oke. Mungkin kayak food atau apa kan gitu yang umum-umum lah. Itu lebih ringan karena nyari referensi juga lebih banyak gitu lah kasarnya. Iya. Ketimbang teknologi di games nih kan itu. Pada zaman saya, Iya. sekarang kan udah lebih gampang. Apa namanya? Sempat kepikiran nyari yang lain. Memang sempat juga mencoba bersama teman-teman, tapi pengen lagi balik. Pengen lebih balik ke game karena memang ada beberapa proses yang membuat tetap ingin menekuni game itu ada. Karena di dulu sampai pada ini mungkin proses saat kita belajar ya dulu ya. Internet itu masih jadul. Jadi kita harus ngukir buat dapat uang, Iya. beli kuota 1 giga 2 giga habis buat nyari referensi di internet. Nggak ada zaman sekarang tuh wifi itu mudah. Iya, iya. Mudah dalam masa Balinya kan murah. Murah maksudnya murah. Nggak ada mahal banget tuh wifi itu. Bahkan nggak di semua tempat ada kan beli kuota sinyal pun masih H. Kadang-kadang E. Hmm. Nah, jadi kita ngukir sebulan beli kuota nggak sampai seminggu udah habis uangnya. Iya, iya. Nah, tapi ini udah pada saat prosesnya ini udah
Pokoknya saking karena kesalahan dulu tuh sempat salah karena terlalu fokus belajar tentang game sampai kumpi saya meninggal. Saya nggak sempet jenguk tuh. Karena terlalu fokus Terlalu fokus. untuk menciptakan itu. Iya, untuk belajarnya. Oke. Jadi makanya suatu saat kalau memang dapat investment, Ya. ini harus diselesaikan ini gamenya satu gitu. Oke. Minimal satu yang benar-benar game lah menurut saya, benar-benar game lah. Ya. Game-game yang kecil memang banyak, tapi yang benar-benar game gitu. Yang game-game kecil yang Anda maksud itu yang Anda buatkan di virtual reality itu? Itu memang lumayan besar, tapi masih kurang menurut saya gitu, masih kurang karena kompleksitas story-nya yang kurang, kompleksitas interaksinya yang kurang. Apa saja yang pernah Anda buat itu di VR itu? Keboiwo oke. dulu, Keboiwo ya, sorry Keboiwo. Keboiwo. Di story Keboiwo itu kayak gimana? Kita punya Fatih Keboiwo dulu Iya. kan gitu legendanya. Jadi gitu. yang pakai VR itu siapa? Keboiwonya merasa sebagai Keboiwo? Ya, bukan? kita menjadi Keboiwonya. Oh, Kita gitu. menjadi Keboiwonya. Berarti kayak mengajak para penikmat tuh seolah-olah Anda adalah gitu. Keboiwo. Keboiwo. Kayak gitu. Oke, yang lain ada lagi? Ada gitu tentang Rinde kayak gitu di VR ada juga Rinde. Ada adventure, saya lihat roller coaster juga. Roller coaster enggak Bukan. pernah. Game-game yang kecil lain itu ada kayak belajar memasak kayak gitu edukasi. Tapi belajar masaknya telepon kayak gitu. Itu pakai Enggak, virtual reality. pakai HP. Oh, pakai HP. HP kayak gitu. Oh, bisa demikian ya? Ya, itu dulu yang kayak gitu. Tapi kan saya masih ini kurang nih. Makanya fokusnya ada kesalahan itu sampai kumpi meninggal ya. Kayaknya harus ada sesuatu yang lebih besar lagi yang harus saya selesaiin gitu. Beliau Klan. Gitu. Saya karena saya benar-benar awam ya dengan Iya. dunia games ini. Apa yang dimaksud dengan games yang ini masih kurang dan kemudian ini harus saya selesaikan, itu bagian apa dan game seperti apa yang menurut beliau Klan itu baik gitu. Ini sudah jadi nih barang gitu udah. Ya. Contohnya dulu saya buat game yang mungkin di zaman masih jadul tuh yang kayak game belajar masak klepon kayak gitu tuh kan, laklak kayak gitu kan. Nah, jadi core-nya itu cuma kan nyari bahan, milih bahan, terus gabungin bahan jadi klepon kayak gitu. Ya. Itu masih terlalu simpel. Ya. Masih terlalu simpel. Nah, terus di Patih Keboiwo, Ya. memang ada story-nya, memang ada dia story, tapi dia kan lebih ke kayak battleground yang saya buat dulu. Ya. Battleground dalam artian ngumpul di room yang sama terus berantem jadi nomor satu. Interaksinya seperti itu. Ya. Jadi saya pengen yang memang benar-benar ada story-nya. Kamu harus mendapatkan masalah. Contohnya di game lihat nih, kamu mendapat masalah, mendapatkan gangguan ke siapa kamu nih? Ke Balian dulu. Nah, ke Balian disuruh ngapain nih? Ini lebih kompleks nih. Oke. Jadi detail ada ya. alurnya dia, per stepnya ada, baru bisa finish gitu. Jadi nggak loopnya di sana aja loop. Cara bermainnya nggak di sana aja. Oke. Gitu. Berarti semakin lengkap informasi yang diberikan dalam setiap orang bermain games itu, Iya. itu adalah tantangan tersendiri ya. Iya, gitu. Keberhasilannya ada di situ. Di berarti. sana. Jadi Oke. kita per stepnya si playernya harus ini dulu, ini ketemu A si B ini dulu. Habis ini baru bisa lanjut level kayak gitu. Itu berapa lama dikerjakan, Beliau Klan? Kalau Kalau untuk game Lea ini berapa lama dikerjakan? wah ini sebenarnya kita ngerjain core developer itu 3 orang. Yang Sebenarnya mengerjakan 3 orang. tiga Berapa orang. lama? Produktifnya kita sebenarnya 1 tahun sekian produktifnya. Oke. Karena kita di studio juga kita nggak ngurus tentang buat produk aja kan. Kita harus Ya. juga memastikan gimana perusahaan ini jalan nanti ke depannya kayak gitu. Oke. Makanya kita lagi bikin game, lagi ngecek yang lainnya untuk keberlangsungan perusahaannya kan kayak gitu. Nah, keberlangsungan perusahaan ini secara peta pasar bahwa produknya kan adalah games. Iya. Berarti kan tidak bisa hanya satu produk saja. Iya, benar. Berarti benar. harus ada produk yang lain. Iya. Ini sudah digarap juga. Ada penggarapan games lain lagi. Ada, kita masih riset. Masih riset. Apa itu, kalau boleh? Ada sedikit selentingan-selentingan dulu. Balik lagi. Ya. Kita di sini kurang referensi. Oke. Makanya untuk niskalanya kita memang istirahatkan dulu. Ya. Istirahatkan dulu. Bukan karena kurang laku atau apa. Itu udah lumayan kok ya. Hampir setiap hari ini ada yang beli. Itu saat ini masih Astungkaronya. Tapi kita pengen karena kita lihat genre. Saya kurang jago bahasa Inggris, pokoknya genre. Jadi genre itu ada adventure, horror dan lain-lainnya. Ya. Karena di 2026 nih saya memprediksi ini bakal horror ini bakal tergerus karena ada Silent Hill, Resident Evil kayak gitu. Oke. Jadi kita jangan menentang yang udah gede kayak gitu, Ya. bikin genre yang sama. Ya.
itu bakal ada peralihan di 2026 ke depan, itu peralihan ke open mode sama adventure hack and slash, pertarungan Oke. gitu. Jadi kita mempersiapkan, kita mencari referensi yang banyak di Indonesia apa tetap temanya, karena visi kita menjadi leader untuk Games, namanya folklore lokal. Oke. Lokal. Jadi cerita rakyat lokal kayak gitu. Ya. Atau yang berkaitan dengan nyebut agama, dengan Hindu atau Ya. apapun di Indonesia lah gitu. Ya. Kita ngambil konsepnya mungkin ini film lama, Ya. Karma Pala. Karmapala. Berarti aktornya siapa itu? Kalau masa nggak ada ini, saya nggak tahu. Kurang referensinya saya berarti ini. Saya nggak tahu Karma Pala. Tapi karena mungkin biasanya dulu kita nonton film kita nggak tahu judulnya, kita tahu karakternya. Iya mungkin. Subali seperti itu. Sugriwo. Oke. Subali Sugriwo. Oke. Subali Ya, Sugriwo. ya, dua tokoh pewayangan Kerasakti itu ya. Iya. Kerasaktinya Bali. Ya, saudara dari Anoman kan demikian. Balik lagi ke tujuan saya. Iya, iya, iya. Nyerempet ya Ya, cerita-cerita yang ginilah. sudah famous di masyarakat, kita coba untuk ambil karakter yang serupa di budaya kita di wilayah di daerah Kemungkinan kita. itu sih nanti, kemungkinan kalau tidak ada problem apa. Tapi kan kita masih riset dari segi teknologinya bisa nggak dibikin kayak gini. Oke. Oke. Oh, dari riset dulu. Ya, karena kita harus Walaupun sudah punya pengalaman menyelesaikan games Lea ini, masih juga ya, kita harus perhitungkan banyak ya untuk membuat games baru lagi ya. dengan adventure itu. Kalau sudut pandang kita cuma kita buat aja itu gampang. Oke. Dalam artian gampang itu bukan berarti meremehkan sesuatu lah. Pikiran kita lebih tenang maksudnya. Kalau kita cuma mikirin buat aja. Tapi kan kita mikirin perusahaannya ini gimana makan Apakah nanti. sustainable atau tidak ke depannya, profitable apa tidak kan gitu. Itu yang Accountable harus- tidak ada itu banyak harus sekali kita ya. pikir, ya. Jadi banyak hal yang harus kita ini maksud. Nanti kalau kita garap ini skalanya gimana caranya biar bisa menghidupi kita dulu. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu. Itu Ya. harus kita pikir. Artinya antara seniman yang menciptakan sebuah games Ya, dan kemampuan intelektual dalam konsep digital kita. dikolaborasi dengan sebuah mindset pengusaha gitu. Iya, gitu jadi. Itu yang harus kita perhatiin. Makanya, orang bisa kok, gampang kok buat game gini atau gini kan gitu biasanya. Iya. Tapi kan nggak itu yang kita pikirin. Tapi nggak hanya itu maksudnya. Oke. Tapi gimana perusahaan itu nanti tetap jalan nanti. Yang saya simpulkan dari pembicaraan kita sedikit tadi ya bahwa Beli Auckland memiliki konsep dan kemampuan. Iya, Dan ada seorang investor yang membantu Anda untuk menciptakan merealisasikan itu kan gitu ya berarti ya? bisa dibilang seperti itu. Kan bisa begitu karena Anda sendiri mengatakan bahwa kalau saya mendapatkan investasi saya akan selesaikan ini kan begitu. Iya, Kan begitu dalam artian terkadang kita tidak berpikir bahwa seluruhnya keluar dari kantong kita sendiri. Selama modal intelektual dan modal mental kita miliki, astungkara ada modal investasi yang membantu kita. iya, Gitu. gitu. Berarti kan mindsetnya pengusaha juga berarti. Astungkara. Ingin menjadikan Pandora Entertainment ini sebagai unit usaha yang akan besar nanti. Iya, Gitu ya. itu. Cita-citanya itu. Harus begitu ya. Harus tuh. Oke. Lalu kalau melihat semua konsep seperti itu, menurut Beli Auckland sendiri dari pengalaman itu akhirnya menjadi seorang pengusaha itu apa Beli Auckland? Apa saya cerita nih kayak gitu ya. Pengusaha itu apa kalau menurut Beli Auckland? Intinya luas banget ya. Mungkin mungkin kita kerucut ini dari segi saya sendiri karena privilege saya juga nggak terlalu bagus di rumah. Intinya ngerti lah privilege kayak gimana. Itu kayak kita terjun ke jurang memang. Jadi pengusaha itu ibarat terjun ke jurang. Iya, kalau itu tergantung privilege orang juga kan. Oke. Ada yang bilang bisa dicoba A, B, C. Ya itu kan kalau privilege kita aman kan gampang. Kalau kita terus mencoba di rumah makan nggak kan gitu. Iya. Gimana memastikan di rumah makan kita tetap bisa mencoba. Lalu kalau sudah tahu ibarat terjun ke jurang, kenapa tetap dilakukan? Ada juga istilahnya sekarang. Kalau kita udah naik tangga, Ya. berat rasanya turun tangga lagi. Oh gitu. Berat rasanya. Sekali kita melangkah. Sekali kita makan selesaikan. Tapi kita nggak boleh munafik apa namanya ya. Kalau memang keluarga kita harus makan ya kita nggak boleh juga harus tetap melanjutkan itu. Kalau memang itu tidak menghasilkan kan gitu. Ya. Harus mau nggak mau harus kita turun tangga juga. Pernah terpikir untuk berhenti menjadi pencipta games? Ya itu tadi pernah karena dari saya SMP itu saya sempat berhenti pas saya kuliah 2016 Bapak. Sempat berhenti tapi nyoba yang lain kok
kok rezeki saya berasa memang di teknologi ya gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi ketika kita bikin yang lain malah kacau atau apa gitu. Malah di teknologi ini lebih anteng gitu loh. Sampai hari ini Iya. Anda tetap memilih dari teknologi Teknologi, penciptaan games digital Games, ini. kayak gitu. Oke. Mungkin lebih ke rezeki atau apa kan gitu juga. Diyakin nih. Ya karena apa yang Anda alami kan itu yang menjadi keyakinan Anda akhirnya. Itu kemungkinan doa vibe-nya ya. Iya, Gitu. iya. Karena kita dari dulu lah gini. Oke. Besar nggak modal untuk buat sebuah games, Blueklan? Tergantung game yang kita buat kayak gimana, tergantung pengalaman kita, pengalaman dalam artian kita harus mencari pasar yang mana lebih laku karena ada yang bilang game mobile lebih gampang, game Ya. PC lebih gampang, mungkin game mobile lebih gampang dari cara pembuatan, game mobile maksudnya game mobile yang casual ya, Ya. bukan yang triple A atau yang grafis tinggi. Mungkin itu ya ada yang bilang kenapa nggak bikin yang kayak gitu, kenapa bikin game PC kan itu Ya. lebih sulit game PC. Itu balik lagi ke analisa kita memastikan market itu pasti laku. Maksudnya game itu harus pasti laku. Oke. Gitu. Jadi setiap developer tuh punya analisanya masing-masing. Semua orang bisa menjadi game developer? Tungkaro yang mau intinya semua yang mau belajar tuh pasti bisa jadi game developer. Istilahnya sekarang coding itu ya. Iya, apalagi sekarang yang tak lihat kebetulan saya kan di studio kan nerima anak magang juga kan Ya. dari SMK. Yang saya lihat penulis anak SMK itu jauh lebih cepat dari saya. Maksudnya nulis untuk belajarnya Ya. jauh lebih cepat. Mungkin karena yang tak lihat juga beberapa faktor. Mereka SMK udah punya laptop gaming. Oke. Beda dengan kita dulu. Iya, harus ngukir dulu nih, Iya. ngumpulin duit. Iya, Terus itu pun komputernya belum maksimal Iya, kan iya, kita dapat Tapi sekarang laptop gaming. itu teratasi semua. Sekarang saya lihat fasilitas anak-anak itu sekarang tak lihat yang punya hobi mungkin belum semua merata ya mungkin. Tapi rata-rata yang tak lihat yang training itu punya dia. Kenapa seseorang harus bermain game? Kalau menurut Blueklan itu kenapa kita harus bermain game dan kenapa games itu masih menjadi sebuah komoditi yang dipilih oleh elemen masyarakat tertentu gitu? Wah, kayak itu mungkin semua orang butuh hiburan karena basic game kan entertain. Ya. Semua orang butuh hiburan, apalagi hiburan orang sekarang kan kebanyakan pengennya yang diam di rumah. Ya. Pengen diam di rumah lebih santai lah, nggak kemana-mana karena capek atau apa kan. Nah, jadi game solusinya mungkin entertainnya. Kayak Saat gitu. lenggang waktu itu orang enak bermain Ya, games enak ya. main game. Ketimbang keluar capek atau kemana kan bingung tuh. Iya. Mungkin juga ketika kita opsi anak-anak sekarang bermain keluar motor rame sekarang atau Iya, apa. iya. Lebih Nggak baik kayak di rumah dulu aja. kan. Iya. Motor masih sepi gitu. Sekarang kan anak-anak kalau kita lepas keluar kan resiko banyak nih motor rame banget, penculikan sekarang banyak gitu kan. Ya mungkin itu opsinya. Jadi opsinya gimana entertain yang nggak terlalu menghabiskan waktu keluar mungkin itu. Mungkin itu salah satunya. Anda sudah punya cara untuk memproduksi games Iya. itu. Kemudian sekarang sudah ada brandnya yaitu Pandora Entertainment dengan produknya Game Leak dan game yang lain sedang Anda susun. Dan bagaimana kedepannya rencana seorang Blueklan untuk mengembangkan brand ini? Apakah brand Pandora Entertainment-nya yang didorong untuk terus melesat naik, ataukah memang game to games-nya yang dibuat dikenal gitu? Ya mungkin saya nggak langsung jawab plug ini kan gitu kan. Ya. Tapi yang jelas di Pandora itu kita ada bagannya. Jadi kita memang bergerak di game development. Intinya gini, di game tuh ada publishing Ya. sama developer. Kurang lebih kayak gitu. Berarti Jadi publishingnya kita beda. mau gerak di mana nih? Oke. Publishing apa developer? Developer itu pembuat, publishing itu sebenarnya yang ngerilis gitu kasarnya. Atau yang memarketingkan, yang support marketing. Oh, berarti publish ini Publishing. sorry, Ada publisher dia. publisher ini adalah orang punya games masuk ke sini Anda bantu gitu. Ya, misalnya Seperti itu. beli Tanjung nih Ya. jadi publisher. Ya. Publishernya aku nih yang gini yang developer Ya. membuat gamenya. Jadi aku punya produk gini, beli tolong dong rilis gamenya. Oke. Berarti beli yang ngerilis, beli yang memasarkan. Tapi beli juga yang beli feedback. Biasanya yang laku di pasaran ini. Iya. Gitu. Sama kayak lagu contoh Nah, gitu ya. kayak gitu Sama dia, kayak ya. lagu kita punya lagunya, Ya. kita masukin ke record untuk Ya, kayak bisa gitu. membantu Jadi kita mempublish. memang bergerak di developernya. Oke. Developer, tapi Pandora kita bergerak di developer game. Kita juga bergerak di project.
Ya. Nah, project ini kita ada lagi pembagiannya. Oke. Satu yang menarik yang memang perlu didengar juga oleh para pendengar podcast kita. Kenapa investor Anda tertarik membantu Anda dalam realisasi games ini? Wah, itu mungkin harus undang founder utamanya ya. Nah, artinya gini. Kalau founder ya dalam artian founder itu adalah investor ya kan begitu. Kan tapi kan konsepnya ada di Anda yang punya produknya gitu. Iya. Kan kalau tidak ada sesuatu hal yang Anda lakukan untuk meyakinkan dia, belum tentu juga dia mau gitu. Nah, bagaimana cara Anda untuk meyakinkan seseorang untuk menjadi support penuh pada diri Anda? Sebenarnya awalnya itu memang sorry sebelumnya lupa menyebutkan founder utamanya ya. Itu ada Pak Made Artanal. Iya. Jadi beliau juga mempunyai kampus di Bali, Primakara University. Jadi selain dia mengembangkan kampus secara kasarannya, jadi dia juga mengembangkan bisnis unit di kampus. Oke. Jadi kita adalah bagian dari bisnis unit di kampus. Iya. Kayak gitu. Jadi selain memang untuk mengenerate income, kita juga gimana mahasiswa itu ketika dia kamu belajar ini. Kan banyak itu sekolah-sekolah juga kayak kamu nanti kerja di sini. Nah, kerja di mana tuh? Tamat kan bingung tuh kan. Nah, kita apalagi dengan adanya Pandora sekarang, kamu suka game, kamu mau kerja, boleh coba apply ke sini gitu nanti. Jadi kita jadi kampusnya jadinya nggak hanya ngomong apa namanya? ngomong doang jadinya, tapi kalau memang senang main game ada kok bisnis kampus ya. Jadi kalau mau nyari belajar atau apa atau kerja nanti ke depannya harapnya juga gitu. Tapi kalau produknya sudah menarik, ya investor pasti akan setuju untuk mengembangkan itu. Iya. Tugasnya beliau kan adalah mencari produk-produk yang menarik ini. Apa games-games lagi yang mungkin bisa dikembangkan dan menarik gitu. Tapi dengan catatan gimana caranya uang ini harus jalan juga. Kalau nggak jalan kan bengkak juga investmentnya kan. Ada perputaran lah. Ya, ada perputaran. Antara pengeluaran dan pemasukan itu ada. Seimbang lah. Seimbang. Hari ini seimbang. Astukara belum. Oke. Tapi Astukara nanti seimbang. Iya, Tapi kan tetap diupayakan. Karena perlu yang kita ingat, saya sebutkan tadi di Bali kita sering dengar, per bulan kita dapat berapa? Itu omset bulanan. Game itu jangan dihitung bulanan. Dia omsetnya tahunan. Jadi ini baru rilis bisa dibilang awal bulan ini atau akhir bulan lalu kan, anggaplah belum sampai sebulan kan. Belum sampai sebulan tapi itu pun udah ratus yang download kan. Ya untuk beli Vespa bisa lah itu kasarnya. Maksudnya Vespa lama 2 tahun maksudnya. Vespa lama juga mahal juga. Kan gitu. Jadi kasarannya gitulah kasarnya. Jadi jangan dihitung bulan ini. Tetap kita hitung, maksudnya tetap kita hitung. Iya, bisa jalan apa semua enggak pengeluaran gitu kan. Iya. Tapi omsetnya itu tahunan. Omset realnya itu tahunan nanti. Iya. Rugi apa enggak di tahun ini gitu. Tapi kan jelas optimis untung kan? Astungkara. Iya, Nah, ini baru belum sebulannya udah lumayan gininya. Dorong terus. Bagaimana caranya mendorong agar jangan sampai hal yang sudah positif meningkat, jangan sampai stuck dia. Apalagi menurun, kan harus didorong lagi nih. Kita tetap perhatiin karena gamenya kita ingat yang pengguna harus ingat kita mainnya di level indie game. Jadi bisa dibilang ada indie, ada apa namanya istilahnya, saya agak lupa. Yang dimasukkan kategori indie market itu bisa dibilang indie anak-anak. Indie ini kualitas indie ini kualitas double A, triple A, double A, triple A. Kita masih artinya produknya Blue Oakland masih di indie. Berarti ini kalangan anak sekolah. Enggak, indie itu jadi kualitas indie itu masih jauh di bawah rata-rata. Kalau triple itu lebih bagus kayak sepak bola yang sekarang kayak FC 25, FC itu FIFA, PES kayak gitu. PES itu udah e-football sekarang. Itu bisa dibilang triple A dia. Gitu. Jadi kita masih tahapannya masih di sini, kualitas kontennya masih di sini. Bukan berarti kita nggak bisa bikin, tapi itu kan banyak yang harus kita pertimbangkan karena kita sudut pandang kita di sini di perusahaan soalnya kan ini. Luar biasa ya. Gitu. Wah, tidak semua Anda mengambil sebuah peran yang tidak semua orang berpikir lakukan gitu. Karena jelas untuk menciptakan sebuah games itu perlu pemahaman yang luar biasa dan tidak mudah gitu. Tidak mudah ya. Dan Anda lakukan itu. Ini yang membuat kami tertarik sekali untuk Anda berbicara dalam kesempatan podcast kita gitu. Dan tidak semua. Berarti semua orang bisa dong menjadi seorang game developer. Semua bisa yang mau. Semua bisa yang mau. Yang mau. Kan benar kan, kalau semua bisa kita paksa kan nggak bisa. Betul. Semua orang yang mau bisa. Apalagi sekarang
Ada tool asisten namanya. Apa itu? Tool asisten. Alat asisten atau asisten lah, asisten digital udah ada sekarang. Untuk mengarahkan kita. Iya, ada ChatGPT. Bagaimana cara menjadi seorang game developer? Ada AI. Wow. Ada ChatGPT. Itu asisten kita ketemu problem atau apa? Discuss di situ. Sejauh ini relate semua. Relate semua. Apa yang menjadi Tapi kita permasalahan? harus tetap tahu basicnya, core-nya harus tetap tahu. Kalau ketika kita nggak tahu core-nya, kita tanyain AI itu bakalan sulit banget. Ya, jadi ketika kita ketemu problem, kita tanyain AI itu sulit banget. Ketika kita nggak tahu core-nya kayak gimana, basicnya kayak gimana. Ya kita juga harus tahu Harus tahu dasarnya ya. dulu. Tapi kan nggak Main lempar masalah aja kalau kita juga nggak tahu dasarnya, bingung sendiri jadinya Iya, kan gitu. tapi kan nggak sesulit dulu kan. Kalau dulu kan apa saya aja yang ngerasain ya, sinyalnya masih kayak gitu. Ya kalau menurut beliau kan, ketika kita bicara kesulitan dalam menciptakan sebuah produk games itu, selain kita terkait dengan sinyal atau eksternal, kalau dalam diri sendiri apa tantangannya? Tantangannya kita harus kayak apa istilahnya ya? Pokoknya mengkacamata di samping lah. Oke, harus lurus pandangan gitu, mengabaikan semua yang di samping kita gitu. Mungkin iya. Berkacamata kuda gitu istilahnya. Mungkin juga tidak. Ya, salah satunya itu. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena apa? Ketika kita melirik ke samping, orang jualan makan kok cepet omset ya. Oke. Orang jualan canang kadang-kadang sekarang cepat kan? Iya. Kok cepat omset ya? Itu ketika kita nggak berkacamata di samping itu. Itu tantangannya ya. Tantangannya, Godaan iya. banyak. Kadang-kadang kita lupa. Oh, game ini soalnya omsetnya tahunan, dibuat tahunan, omsetnya tahunan. Oke. Sedangkan kita makanan dibuatnya harian atau mingguan, omsetnya bulanan. Artinya kita butuh makan tuh setiap hari, tapi games ini tidak bisa menghasilkan setiap hari kan begitu. Itu yang kan sulit. begitu. Itu yang mental yang harus dijaga, yang tidak mudah setiap Ya. orang bisa. Tapi kita punya tanggung jawab. Iya, iya. Gimana dapurnya tetap nyala. Wow. Itu yang sulit. Tidak mudah ada itu ya. Itu yang sulit. Yang Iya, bikin iya. sulit itu. Tapi kita harus bisa tetap menjalankan tanggung jawab kita. Iya. Walaupun itu tidak bisa menghasilkan setiap hari. Lalu solusinya apa dong? Kalau seandainya ada seorang game developer atau anak-anak muda yang ingin masuk ke dalam dunia, ingin menciptakan game itu, direkomendasikan apa tidak? Enggak direkomendasiin. Oh, tidak direkomendasikan. Dan lagi gini maksudnya gini. Iya. Balik kalau bisa, mukanya saya sok tahu atau gimana. Tapi sesuai pengalaman saya pribadi, saya pernah juga saya untuk saat ini memang membangun sama teman seperti yang beli tahu sama Lova ya. Ya. Kan ada coffee shop tuh. Jadi itu salah satunya juga gini, untungnya yang membantu saya jadinya. Oke. Jadi saya nggak munafik. Iya, iya. Harus ada yang bulanan nih gitu. Itu salah satunya yang membantu saya. Terus kesalahan saya lupa privilege saya waktu itu lupa. Jadi teman-teman yang ingin ini harus ingat juga salah satunya privilege teman-teman di sana. Ketika teman-teman tidak menghasilkan, yang dapur di rumah nyala nggak, listrik di rumah nyala nggak. Itu yang harus diperhatiin dulu. Ketika lupa kayak gitu, yang terjadi apa? Saya pernah ke Jakarta, biasa tuh ke Jakarta. Apakah saya tidur di hotel? Enggak. Dimanapun ada atap tidur udah. Ya, ke Jakarta saya tidak tahu Anda di mana, hilang aja gitu. Hilang aja gitu. Saya nggak tahu apa-apa. Bahkan saya pernah bohong sama ibu saya kan. Iya, ditanya sama ibu, di mana nginap? Saya cari foto di Google, ini di hotel gitu. Gitu dulu. Ketika saya lupa privilege saya. Gitu. Jadi kita lupa privilege kita semangat. Oh iya, nggak ada duit ya, gimana nih ya? Tapi akhirnya kan jalan sampai hari ini. Astung karonnya gitu. Kalau enggak ya gimana nasibnya kan? Anda pernah meyakinkan Kementerian Riset dan Teknologi berkaitan dengan produk Anda, dan itu didukung oleh Kemenristek. Tenggara pernah. Itu jalan. Berarti kan produk Anda memang menjadi sebuah produk yang unggulan dan dipercaya. Iya. Kemudian sekarang Anda mendapatkan seorang investor untuk membantu Anda merealisasikan games Anda. Juga pasti kalau tidak merupakan produk yang menarik, yang istilahnya peta pasarnya jelas atau tujuannya jelas, mungkin tidak mungkin akan orang membantu Anda kan mungkin. Ya. Jadi mungkin saja privilege kita kurang, tetapi kalau kita masih keyakinan. Ya. Makanya kalau Tiang ini beli Nova, modal intelektual dan modal mental lah dulu. Iya, benar. Dua inilah dulu. Modal uang itu bisa menyesuaikan. Iya. Selama kita punya modal intelektual dan modal
mental gitu. kemauan. Iya, kemauan. Gigih lah. Ya, dan Anda kan sosok yang gigih juga yang lihat gitu loh. Anda tidak berhenti untuk ketika Anda merasa bahwa oh, ini lo nggak menghasilkan untuk makan saya setiap hari, tapi Anda tetap gigih untuk menyelesaikan. Iya. Kan Dan, begitu ya? ya, dan akhirnya sekarang dari game ini saya beli pulsa gitu jadi. Oh gitu. Itu kasarannya. Artinya bisa menghasilkan akhirnya. Ya, gitu. Ada keinginan keluar dari Bali untuk menciptakan sebuah game developer yang lebih hebat lagi. Itunya pasti ada. Tapi kita harus paham berapa step dulu. Oke. Masih banyak juga yang ada blank spotnya saya lah. Oke. Ya, masih banyak. Artinya kita harus perkuat diri dulu ya. Perkuat diri dulu. Perkuat Tapi diri. kalau memang ada langsung keluar ya ayo itu. Kenapa tidak? Iya. Karena saya juga pernah juga ngerjain beberapa proyek bule juga pernah. Oke. Kayak gitu pernah. Biarpun saya nggak bisa bahasa Inggris. Oh pernah. Dalam artian dia juga sama menciptakan games. Dan Dia kita ambil lebih ke bagian. arsitektur tapi untuk presentasinya menggunakan VR kayak gitu. Oke. Gitu. Jadi biarpun saya nggak bisa bahasa Inggris ya saya paksain karena duit waktu itu. Iya. Keren. Kita belum makan gitu. Iya. Bahasa tubuhnya main semua. Oke. Oke, beliau Klan. Mungkin ada enggak pesan untuk para pendengar kita, khususnya anak-anak muda ini? Iya. Yang harapan Tia ya, games itu tidak hanya kita sebagai orang yang dimanfaatkan oleh platform game untuk bermain games, tetapi juga ada keinginan menciptakan gamesnya masing-masing. Iya. Jadi tidak hanya sebagai seorang yang konsumtif, tetapi juga produktif gitu. Iya. Nah, beliau Klan adalah orang yang produktif dalam bidang games, tidak hanya suka games, tapi juga produktif dalam menciptakan sebuah games. Nah, ada nggak pesan untuk para pendengar kita, calon-calon game developer kita? Mungkin saya nggak terlalu pandai lah ya berkata-kata ya, tapi buat teman-teman yang ingin memulai, tetap saran saya. Ini sering juga teman-teman saya yang nanya, tetap saran saya. Ingat perhatikan dulu privilege. Bukan berarti privilege kita gini kita takut enggak. Tapi dengan kita tahu privilege kita kayak gimana, kita ingat dengan privilege kita gimana, kita bisa menentukan langkah kita seperti apa. Biarpun kita harus survive di jalan atau apa, tapi kita lebih akurat loh. Oke. Nggak terlalu luntang-lantung lah kasarnya di jalan gitulah. Perhitungkan semua dengan baik. Baik itu sebenarnya. Jadi bukan kita tahu privilege, oh kita kendor, enggak. Kita bisa memperhitungkan lebih matang. Iya. Gimana langkah kita gitu. Itu yang dulu yang pertama. Yang kedua, kita sekarang udah dibantu banyak dengan tool, alat-alat atau library atau apalah. Kalau orang-orang developer, teman-teman yang bergerak di IT pasti tahu. Kita udah dibantu, apalagi ada ChatGPT sekarang. Nah, asistennya kita banyak. Internet juga lebih kencang, lebih murah di zaman sekarang. Pasti bisa. Sisanya yang tadi yang Beli Tanju bilang. Mental, niat, Intelektual. Ingat belajar terus ya. Ingat belajar terus. Kalau Saya pun masih belajar terus. Iya, kalau Anda berhenti belajar, ditinggal Anda sama Tinggal karena perkembangan teknologi zaman itu ya. terus update gitu. Betul, Iya. betul. Ya, secepat apa sebuah bisnis game itu terus berjalan? Saya belum rilis Niskala, masih ngerjain Niskala pertengahan bulan. Saya mengerjakan. Ya. Toolnya udah update. Wah, Dan saya lihat, wah kok itu lebih bagus versinya ya gitu. Tapi Iya. ketika kita mau update versi itu, banyak hal yang harus kita pertimbangkan nanti error lah atau apa gitu. oh, kalau seandainya digunakan di tengah jalan. Di tengah jalan. Oke. Itu persiap memang bukannya persiapan saya yang kurang matang, tapi kan pada saat itu yang terbaik. Iya. Tapi kalau Tapi kita nggak langsung start, kita nunggu itu rilis, Benar-benar. ini Ketinggalan lagi. ini operasional jalan bro, Iya, operasional iya, jalan iya, bro. iya. Ya, harus kita pakai inilah gitu jadinya. Kasarnya gitulah. Oke. Itu secepat itu ya, secepat itu. Ternyata dinamika di dunia bisnis game itu ternyata tidak mudah gitu ya. Intinya tidak mudah Tapi ya. setidaknya tools yang update itu bisa kita digunakan untuk game yang kita kedua. Itu yang bakal lebih maksimal. Ya dah, intinya saya salut dengan Ya. beliau Klan dan tim, ya, jempol pokoknya dalam pengembangan sebuah usaha dan bisnis produk yang tidak biasa orang lakukan dan Anda ambil di bagiannya di situ dan menerobos semua tantangannya gitu ya. Iya. Ya. Oke. Beliau Klan. Terima kasih sudah mau datang. Siap. Terima kasih sudah berbagi. Sama-sama. Kita sedikit tidaknya dapat apa ya? Kita mendapatkan sebuah bayangan bahwa ternyata bisnis games ini adalah bisnis yang benar-benar harus dipersiapkan. Jika kita tidak memiliki persiapan yang matang, sebaiknya Anda harus hitung-hitung lagi. Ya, Baik, itu lebih aman. itu lebih aman. Karena zaman sekarang udah bisa dibilang mungkin kali juga atau apa ya. Iya, gitu. iya. Bensin aja udah naik kan. Gas sudah langka gitu. Itu apa lagi.
Iya. Perhitungan. Per minim coba-coba tanpa perhitungan. Iya. Per minim itulah. Ya pokoknya perencanaan lebih diperkuat, lebih dipermatang lagi Tapi untuk jangan takut mencoba. tapi jangan takut untuk mencoba. Untuk ada di bisnis ini, Iya. Anda harus perkuat perencanaan Anda. Siap. Kurang lebih kayak gitu. Demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kepada teman-teman Anda. Dan podcast ini bisa Anda dengarkan juga di Spotify. Terima kasih telah mendengarkan Jag Dadi Pengusaha Podcast. Jag Dadi.